warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Business Talk lagi dan lagi ya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman ya. Dengan saya kembali, dengan saya Dimas yang akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber-narasumber keren. Salah satunya kali ini kita akan ngobrol dengan tim Software Group yang bernama Mas Iben. Nah, beliau adalah Head of Human Capital Software Group. Halo Mas Iben. Halo Mas, Dimas. Halo. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Senang ya. Mas Iben, kenalan dulu dong sama Mas Iben ya. Kira-kira Mas Iben nama lengkapnya siapa? Soalnya kalau saya baca namanya agak susah. Agak susah ya. Jadi kalau saya nanti nyebutin takut salah nih. Makanya mending Mas Iben aja deh. Mas Iben nama lengkapnya siapa? Sekarang tinggal di mana? Kemudian aktivitas saat ini gimana? Ya. Oke, thank you Mas Dimas ya udah undang kita juga di sini gitu. Nama lengkap saya ini agak susah, Ikberens kayak Mawan. Waduh, ini kayak ada Rusia-Rusianya gitu. Pakai Q gitu ya. Ikberens kayak tuh. Kalau saya pernah nanya orang tua namanya artinya apa? Itu ternyata ikro. Ikro itu membaca. Kalau dalam Islam ikro itu membaca. Ini singkatan terus sisanya Berenska itu berani mengambil resiko. Waduh, mantap ya. Jadi saya pikir dari Rusia gitu. Jadi saya diharapkan suka baca untuk mencari satu kebenaran gitu ya. Tapi teman-teman panggil saya biasanya Iben. Mas Iben. Ya, iya. Jadi Mas Dimas boleh panggil Iben. Mas Iben. Seumuran nih soalnya. Insya Allah. Mudah-mudahan seumuran. Oke Mas Iben, tinggal di mana Mas Iben? Saya sekarang di Bintaro. Oke di Bintaro ya. Tangerang Selatan ya. Oke teman-teman, jadi itu ya menarik ya, dari namanya aja udah menarik ya, apalagi ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan banyak hal yang teman-teman dapetin dari Mas Iben. Oke Mas Iben, jadi kita hari ini ngobrol tentang people development. Jadi tentang gimana sih cara mengelola manusia. Kalau ngomongin manusia ini kan menarik ya Mas ya. Dinamikanya banyak. Kira-kira menurut Mas Iben, konsep people development menurut Mas Iben itu gimana? Ini kalau kita ngomongin people development ini luas sebenarnya dan seru banget gitu ya. Karena ini di bidang saya juga filosofi ya. Karena part of human capital. Sebenarnya people development ini kan kita ngomongin dari scope. Kalau kita lihat di sini bisnis dulu ya. Kalau kita lihat bisnis kan artinya bisnis ini menjual sebuah produk atau layanan gitu ya. Nah, di mana produk ini dikemas atau layanan ini diberikan oleh orang. Ya. Makanya konsep inilah yang hadir di satu perusahaan people development. Bagaimana orang-orang di satu perusahaan, gitu ya, bisa memberikan layanan yang optimal, menghasilkan produk yang bermutu, kan gitu kan? Berarti artinya people development di satu perusahaan konsepnya untuk apa? Untuk bisa satu perusahaan yang dikatakan bagus bukan hanya produk atau layanan yang bagus, tapi produk layanan yang bagus ini tentunya di baliknya harus ada orang-orang yang bagus. Makanya people development ini ada di satu perusahaan itu untuk mengembangkan potensi dari orang-orang yang kerja, artinya orang-orang karyawan di perusahaan itu gitu ya. Terus yang kedua untuk mengembangkan selain potensi, adanya kompetensi. Kalau kita ngomongin kompetensi ini kan ada tiga hal, skill, attitude, knowledge gitu ya. Jadi keahliannya, skillnya dalam bidang tersebut dia menguasai. Nah, bagaimana perusahaan bisa meningkatkan kompetensi? Berarti meningkatkan tiga hal, skill, attitude, knowledge. Dari sikapnya, attitude-nya dia match dengan kebutuhan perusahaan, ya kan? Terus juga dari knowledge-nya. Knowledge-nya dia paham akan apa yang dilakukan. Jadi people development ini ada untuk bisa mengembangkan potensi, kompetensi, dan juga kalau bisa dibilang engagement itu sendiri. Karena kan perusahaan kalau orangnya bagus, tapi kalau kita bicara orang yang nggak loyal, gitu ya, nggak loyal dalam kerjaan, gitu ya. Kita nggak bilang loyal dalam perusahaan dulu deh, loyal dalam kerjaan kan setengah-setengah ya, nggak sepenuh hati. Jadi kurang lebih people development tuh kayak gitu ya. Ada untuk bisa mengembangkan potensi, kompetensi, dan juga tadi loyalitas dari karyawan itu sendiri yang ada di satu perusahaan. Oke, jadi intinya memang membuat si manusia tersebut menjadi berkembang dan berdaya guna bagi perusahaan. Ya, intinya gitu. Menarik teman-teman. Jadi kalau ngomongin manusia itu nggak ada habis-habisnya lah ya. Betul. Karena manusia itu ya itu banyak banget ya yang
dilematikanya banyak banget ya. Jadi apalagi nih anak muda nih Mas. Ya ngomongin skill tadi ya. Ini kan salah satunya kompetensi kan salah satunya skill tadi ya. Nih ngomongin skill nih. Ini kan ya sekarang lagi tren generasi Z, zilenial. Ini pasti juga banyak yang nonton podcast ini. Karena anak umur semua juga kebanyakan zilenial. Oh iya. Jadi, nah gimana sih Mas menurut Mas Ibe tips untuk generasi muda ini biar tadi berdaya guna dan kira-kira skill apa yang harus wajib dimiliki oleh mereka? Nah ini kalau kita ngomongin jangan skill kali ya, kompetensi apa gitu ya? Bisa ke arah situ ya, lebih luas gitu ya. Lebih luas gitu. Nah, cuman memang terdirinya tadi ada skill, knowledge dan attitude. Kita jadi kompetensi apalah gitu. Tergantung sebenarnya arahnya akan kemana. Tapi kalau kita bisa mengerucutkan atau kita lihat helikopter view-nya gitu, apa yang harus dimiliki orang-orang saat ini, tentunya banyak. Misalkan karena kita perkembangan zaman ini sekarang lebih cepat ya akselerasinya ya ketimbang mungkin 10 tahun yang lalu gitu Mas. Ya kan? Mas rasa sih. Kelihatan umurnya kan. Bahkan dulu zamannya mau bikin akun Facebook aja tuh susah bingung gitu gimana nih sekarang ini gitu. Anak saya yang belum sekolah Mas udah bisa. Langsung bisa gitu ya. Nah, ini kan akselerasi yang begitu cepat gitu. Artinya apa? Ketika semua harus serba cepat, perubahan serba cepat, tadinya yang konsepnya ada berubah nggak ada gitu kan. Artinya harus punya kompetensi pembelajar. Gitu. Ini yang penting sekali gitu. Ini kompetensi utama yang harus dimiliki anak-anak sekarang, bahkan bukan anak-anak sekarang, kita juga sama. Betul ya. Kita kan masih anak-anak tua. Karena supaya adaptable ya dengan situasi yang ada. Dengan situasi yang ada nih tadi ada teknologi baru, apalagi nanti ada apalagi gitu kan. Sehingga ketika kita memiliki kompetensi pembelajar, learning gitu ya, maka kita akan punya dasar yang baru. Nah, kenapa sih learning ini menjadi salah satu faktor kompetensi, padahal ini kan kegiatan. Nah itu dia, ini yang harus dipaksakan menjadi standarisasi. Setiap orang ini harus belajar terus. Karena kalau dibilang dia bisa satu keahlian kompetensi, katakanlah aplikasi tabel gitu ya. Aplikasi tabel tahun 2022 sama nanti tahun 2023 gitu, sama nanti tahun 2030 kan berbeda. Pasti. Artinya apa yang harus dimiliki? Konsep dasar, core-nya, kemauan dia untuk belajar. Itu yang pertama. Jadi dia harus belajar. Ketika ada aplikasi yang baru, ya dia bisa, gitu kan? Adaptable dalam hal ini. Yang kedua, yang pasti digitalization. Gimana dong? Digitalization ini menjadi satu kompetensi dasar, digitalisasi ya. Kita harus melek sama yang namanya semua kegiatan yang berbasis digital gitu ya. Dan kita harus berpikir bukan lagi secara konvensional apa yang kita lakukan, tapi harus tahu dasar dari penggunaan tadi komponen-komponen digital, baik itu teknologi virtual ya atau teknologi apapun yang digunakan, karena sekarang kan yang digunakan itu ya salah satunya AI sekarang. Ya salah satunya ya itu juga ya. Bahkan di perusahaan aja. Dulu ya karena saya bidangnya kan human capital ya, ngurusin SDM di satu perusahaan kayak di Safwah ya di sini. Yang tadinya kita basicnya administration ini ya berkas gitu. Tapi mau nggak mau supaya kita menghemat waktu, mengefisienkan tenaga juga gitu ya, lebih efektif. Kita kan beralih ke digital. Berarti apa digital dalam hal ini? Sistem. Pengelolaan SDM berkaitan dengan sistem. Jadi kalau misalkan nanya ada karyawan ini kapan bergabungnya? Kalau dulu buka berkas. Iya. Tapi kalau sekarang tinggal tak ketik kodenya ya kan, employee ID-nya langsung ada. Gitu. Terus juga nih kurangnya apa karyawan? Perlu di develop mengenai apa? Terus dia arahnya kemana? Datanya udah ada. Nah, jadi digitalisasi ini wajib banget dimiliki sama setiap orang nih, pada saat ini nih ya, di era saat ini. Ini dua kompetensi core yang saya anggap baru dan penting dimiliki. Tapi kalau
kita bicara kompetensi core yang lain, core kompetensi yang lain, ya tentunya kita harus punya juga ya. Ini nggak lengkap oleh waktu ini kalau ini kompetensi communication. Communication itu udah jelas, pasti. Itu udah jelas ya. Iya. Karena apapun itu, ketika kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu kan peluang kegagalan lebih besar. Betul. Tapi ketika hal yang simple ya, kita bicara tentang marketing, menyampaikan produk pas ngeklik, itu kan komunikasi juga. Benar. Dengan simple, dengan apa? Orang lebih paham, lebih gampang, itu kan satu keberhasilan. Terus juga kalau kita pengen, katakanlah sekarang anak-anak muda sekarang kan artinya anak-anak muda pengen berkarir misalnya atau berbisnis. Ini kan bicaranya tentang bagaimana dia menyampaikan ide kalau berbisnis. Iya betul. Kalau dia pengen berkarir di swasta, bagaimana dia menyampaikan, membranding diri dia. Ini kan melalui komunikasi. Makanya komunikasi ini dari zaman dulu pun ini udah jelas gitu ya, harus sudah ada. Terus yang selanjutnya leadership. Banyak ya tadi ada banyak, sebenarnya banyak nih paketnya. Apa lagi? Learning, digitalisasi, komunikasi, yang terakhir leadership. Gitu. Nah, leadership ini ya kita harus paham terhadap diri kita, gitu kan. Leadership ini kan bukan hanya untuk memanage atau mensupervisi orang, tapi bagaimana kita juga bisa mengendalikan diri kita. Betul. Ya kan itu leadership itu jelas ya. Jadi di posisi itu, di porsi itu dari zaman dulu sampai sekarang masih wajib gitu kan. Tapi ada juga hal-hal yang saya bilang penting lagi. Satu lagi ya. Tadi ada 4 ya. Ada 4 tadi. Ada 4. Satu lagi bisa creative thinking gitu ya, bisa critical thinking. Nah ini juga penting karena tadi di era saat ini kita diminta untuk terus bisa memberikan inovasi. Artinya bagaimana kita kreatif kan, membuat ide yang baru, gagasan yang baru sehingga menjadi satu hal yang bisa digunakan gitu ya, atau menjadi satu inspirasi. Terus juga critical thinking di sini dalam hal ini juga sama. Berpikir kritis ini kan masalah ini kompleks. Kalau kita ngomong sekarang ini udah caranya VUCA ya. VUCA ini apa singkatannya? Apa tuh? VUCA. Volatility, uncertain, complexity, ambiguity. Jadi semua udah nggak jelas, semerawut gitu ya, udah semerawut, terus juga udah lebih kompleks dari apapun. Critical thinking ini penting juga kan. Untuk berpikir sebenarnya apa sih akar masalah dari, kalau kita melihat gini deh, yang kita simpel gitu kan, Gojek itu ada ya, kalau ini boleh nyebut ya? Hah? Boleh nyebut kan? Ya paling nanti di sensor ya. Ini kan ada, karena ada apa? Ada creative thinking di situ, kreativitas gitu ya, dan itu penggabungan juga dengan critical thinking. Sebenarnya saat itu dibutuhkan apa sih? Gitu kan? Oh, ini kan gara-gara cuma pengen ke kantor, mau nyari ojek susah kan gitu. Akhirnya tercipta oh ya kalau by apps di mana gitu. Itu kan proses kritis dalam berpikir. Oh iya ya, harus nih, kayaknya harus begini. Nah itu kira-kira Mantap nih, menarik ya, banyak ya teman-teman ya poin-poin yang memang kompetensi yang harus dimiliki kita semua. Jadi bukan hanya anak muda ya, tapi kita juga ya Mas ya. Menarik. Tapi kan ini Mas, oke lah, itu kan yang harus kita miliki ya, banyak tadi ya, dan mungkin bisa di luar itu juga ada ya beberapa. Tapi permasalahannya nih Mas, ini manusia lagi, dibalik ke manusia lagi. Manusia itu biasanya itu yang pertama malas tadi keluar dari zona nyaman. Jadi dia merasa ya nggak sadar gitu, dia itu butuh itu sebenarnya, tapi akhirnya karena nggak sadar, akhirnya dia nggak belajar, nggak melakukan sesuatu untuk mendapatkan potensi itu. Ya akhirnya dia merasa puas dengan dirinya saat ini gitu. Jadi ya udah gue sekarang udah puas kok kayak gini. Itu gimana Mas? Nah ini ya, makanya tadi kan nyambung lagi kompetensi pembelajar gitu. Nggak boleh kita puas terhadap apa yang udah kita dapetin. Justru kalau menurut saya ini pegangin hidup saya juga nih. Apa itu Mas? Cara mensyukuri nikmat adalah meningkatkan nikmat, gitu ya. Ini pegangan saya gitu ya. Karena ada orang berpikir begini, ya udah kayak gini bersyukur aja. Gitu. Ya berarti di situ aja, gitu. Terima aja.
Bukan begitu, justru karena kita diberikan nikmat, bagaimana kita bisa meningkatkan nikmat tersebut? Itu kalau menurut saya ya. Nah, jadi itu yang selalu saya pegang. Nah, terus juga berpikir tadi ada zona nyaman gitu ya. Orang-orang udah berpikir zona nyaman. Ya karena tadi merasa ya udah syukurin aja gitu. Ini paradigma ini yang sebenarnya harus secara nggak langsung gitu ya. Yang harus dimiliki anak muda sekarang ini. Gimana sih kita bisa meningkatkan nikmat tersebut kan gitu kan? Iya. Supaya apa? Ketika kita meningkatkan nikmat itu bisa terbagi bukan hanya buat kita, tapi buat orang-orang sekitar kita kan gitu kan? Benar. Nah terus bicara tadi zona nyaman. Zona nyaman ini udah pembahasan dari zaman dulu sebenarnya. Oh ini gimana kita out from comfort zone gitu ya, keluar dari zona nyaman. Sebenarnya bukan itu. Justru kita harus memperluas zona nyaman. Ini menurut saya lagi ya. Gimana teman? Memperluas zona nyaman. nyaman. Iya. Memperluas zona nyaman gini. Kita misal ya, kita berkarir di satu bidang, udah nyaman, gitu kan? Bagaimana kita memperluas zona nyaman di bidang-bidang lain, gitu. Jadi membuat satu hal kita merasa sekarang udah mudah misalnya, ada lagi kan yang bisa dibikin lebih mudah lagi. Nah, tanpa secara nggak langsung, ketika kita memperluas zona nyaman ini, kan itu ada peningkatan mutu, artinya ada peningkatan mutu, ada inovasi-inovasi. Nah kita harus pancing itu sebenarnya di diri kita. Nah caranya gimana? Caranya ini kalau saya berpandangan dari sudut pandang manusia gitu ya, SDM ya dalam hal ini, kita harus paham nih siapa sih diri kita udah kenal belum sama diri kita gitu. Wah ini pembahasannya menarik ya. Ini lebih apa ini? Lebih mendasar lagi, lebih mendasar mengenali diri sendiri. Betul, mengenali diri sendiri. Makanya kalau di interview gitu ya, karena saya ini kerjanya interview interview orang salah satunya gitu. Kalau kita interview, ceritakan dong tentang diri Anda gitu. Ya. Ada yang bingung juga. Ada yang bingung, masih bingung. Nah, makanya gimana kita mengenali diri kita sendiri gitu. Ya kan? Terus potensi diri kita, apa sih potensi diri kita yang udah kita miliki saat ini? Kekurangan kita apa? Kan itu mengenali diri sendiri kan. Mengenali diri sendiri sama selalu challenge diri kita gitu. Kalau kita udah tahu basicnya kita seperti apa, terus kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, ya tambel nih kekurangannya. Tambelnya dengan apa tadi? Belajar. Sekarang media upskilling banyak banget. Karena banyak juga yang gratis ya. Yang gratis banyak banget, webinar gratis. Iya. Kalau mau cari tuh googling aja udah sampai tumpah-tumpah ya. Sampai tumpah-tumpah gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya kalau kita bicara pengennya gini-gini itu mungkin di garis bawahnya itu malas aja mungkin bisa jadi. Nah musuh terbesarnya kan malas berarti kan. Ya udah jangan sampai kita menjadi orang-orang di bagian itu kan. Oke, menarik nih Mas ya. Jadi ya itu benar ya. Sebelum kita kemana-mana kita juga harus sadar ya kita itu siapa ya. Betul. Potensi kita apa. Karena memang ini banyak anak-anak muda tuh ya nggak sadar potensinya. Ya. Nah, ada nggak sih Mas dari Mas Ipen tips ampuh gimana caranya menemukan dan mengembangkan potensi diri? Tips ampuhnya ya. Nah, mengembangkan potensi diri itu tadi sebenarnya kita harus tahu diri kita. Tahu diri kita tuh seperti apa sih? Ya lihat aja perspektif kita sendiri gitu ya. Kadang butuh waktu kita merenung. Sebenarnya apa sih yang ini kan kita pengen tahu potensi kita. Berarti kan artinya tadi dasarnya adalah kita tahu nggak diri kita. Jangan bilang potensi ya udah aja berdasarkan kata orang nggak kayak gitu kan. Kita harus pahamin dulu, kenalin dulu diri kita. Diri kita ini tadi kita bisa renung dulu gitu kan. Ya. Apa sih kekurangan kita? Ketika kita nemuin kegagalan itu harus dicatat tuh kalau bisa. Gagalnya di mana? Kenapa? Masalahnya apa? Itu kan nanti kelihatan tuh profiling diri kita gitu. Profiling diri kita itu kayak gimana? Nah kalau saya pribadi, saya bikin blueprint. Kalau zaman dulu tuh saya punya cita-cita 5 tahun, 10 tahun saya pengen jadi apa? Ya. Nah untuk jadi itu, gitu ya, untuk jadi posisi tersebut atau apa yang saya cita-citakan, gitu ya, saya harus punya kemampuan apa? Nah dari situ saya ngelihat potensi saya apa, yang saya miliki saat ini apa. Misal 5 tahun ke depan saya pengen jadi direktur atau punya bisnis gitu ya, maka apa yang kita rumusin untuk jadi direktur atau punya bisnis yang maju ini
apa yang harus kita miliki gitu. Berarti kan di situ bercermin sama diri kita. Nah itulah kita harus jujur sama diri kita. Kalau kurang ya kurang. Kalau kita udah bisa ya harus ditingkatin lagi gitu. Tadi kembali lagi menyukuri nikmat itu dengan menambah nikmat. Menambah nikmat gitu ya. Jadi habis-habis nikmat. Iya, jadi itu kalau saya selalu melakukan itu buat potensi diri, mengenali diri kita, tahu kelemahan kekurangan kita, harus buat target gitu ya. Target diri sendiri ya. Makanya saya bilang tadi blueprint 5 tahun ke depan kayak gimana, 10 tahun ke depan kayak gimana gitu kan. Ikhtiar kan di situ prosesnya. Nah itu Mas, itu sih yang jadi masalah ya. Ya mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya. Kadang kita bingung ya dengan gue hidup ngapain gitu ya. Gak ada tujuan, target hidup gak ada, impian gak ada. Itu kan banyak ya anak-anak muda sekarang. Ya mungkin bisa hal yang pertama dilakukan tadi ya, merenungi. Biar ya akhirnya sadar ya gue ada di dunia ini ya untuk apa. Betul. Kali kan dalam Islam udah jelas ya, manusia ada itu kan buat apa? Ya, buat apa udah jelas. Tinggal gimana caranya kita menurunkan dalam target-target pribadi gitu. Ya, ikhtiar kan itu berarti ya. Ya kalau pengen dapat hidayah ya kita berdoa terus, mendekatkan diri juga kan gitu kan. Itu kan hidayah juga sebenarnya. Oh petunjuk nih kita harus kayak gimana gitu kan. Menarik. Nah ini kan ngomongin manusia nih Mas. Kalau tadi kita ngomongin kompetensi yang harus dimiliki anak muda gitu ya. Gimana cara menemukan dan mengembangkan potensi. Nah ini kan kalau di Morseman itu anak-anak muda juga ya banyak, rata-rata memang anak muda ya. Tapi mereka juga calon-calon pengusaha. Artinya gimana? Mereka akan suatu saat nanti ketika bisnis mereka besar pasti kan mengelola tim, ya nggak sih? Jadi nggak hanya bisnisnya nggak hanya sendiri lagi, tapi juga punya tim yang mungkin lebih banyak. Ya. Nah itu gimana sih? Menurut Mas Iben mengelola tim, potensi tim itu gimana? Ada tipsnya? Nah tipsnya ya kalau perusahaan kita kan memanage orang banyak gitu ya, bisa ratusan atau bisa puluhan, ratusan, ribuan, bahkan belasan ribu. Ada yang menyatukan sebenarnya. Vision missionnya ini harus kuat ketika mendirikan bisnis gitu. Visinya apa? Terus misinya untuk mendekatkan ke visi itu apa? Itu harus jelas. Visi misi ini harus diturunkan lagi nih. Ini kalau kita bicaranya ngebangun satu bisnis, timnya supaya kompak, supaya arahnya jelas, berarti harus ada values ya, atau nilai-nilai yang ditanamkan. Kalau anak-anak ini pengusaha tadi ya, dia harus bikin nilai-nilai yang memang mendasar, yang bisa dicita-citakan sama dia, Nah nilai-nilai inilah yang jadi acuan patokan gitu ya. Sehingga apa? Ketika orang yang direkrut orangnya dengan nilai-nilai yang sama. Pun kalau nggak sama ya nggak jauh-jauh beda. Artinya ketika di develop nggak rumit developnya, susah. Jadi visionnya ini lebih gampang untuk dijalankan, sehingga misinya ini lebih gampang tercapai kan gitu. Jadi nilai-nilai ini ketika proses rekrutmen dilakukan gitu ya. Nah terus kalau terlanjur nih udah direkrut orangnya ternyata memang nggak sesuai visinya gitu ya. Makanya sebenarnya ketika kita dalam bisnis gitu ya, dalam perusahaan, makanya ada rules kan, ada kebijakan, ada peraturan dan sebagainya. Ya. Orang-orang yang tidak sesuai dengan nilai, sebenarnya itu udah hukum alam, nanti akan tergeser dengan sendirinya. Sebenarnya gitu, itu hukum alamnya kalau kita bicara di perusahaan. Tapi kan nggak semata-mata perusahaan ya udah hukum alam biarin aja nanti tersingkir, nggak kayak gitu, gitu kan. Makanya tadi balik lagi ke konsep people development. Makanya people development itu penting ada supaya orang-orang yang tadi bisa disesuaikan, manage. Kalau udah terlanjur ya, udah terlanjur nilai-nilainya udah pusing nih gitu ya, nggak sesuai. Tadi di training secara berkesinambungan, ada proses pembelajaran. Kalau kita ngomong pembelajaran itu ada teorinya lagi, 10, 20, 70. 10% training, 20% coaching counseling misalkan, 70%-nya experiential learning. Jadi buat program yang seperti itu yang dikaitkan dengan nilai-nilai. Jadi acuannya ini kan kita mau ngapa-ngapain sebenarnya harus ada dasar ya, dasar acuan. Nah kalau perusahaan ya dasar acuannya adalah nilai-nilai, kesamaan nilai, sehingga tadi mempermudah pencapaian visi misi. Menarik. Jadi memang harus kembali ke awal lagi ya.
Jadi ngelola tim itu juga nggak seenaknya juga ya. Iya. Mentang-mentang dia bosnya, dia ownernya, gitu ya ngelola tim seenaknya gitu. Ada juga ya. Dan harus komit juga ya, gitu ya. Kalau dia bikin nilai-nilai seperti itu ya, dia sebagai pemimpin, role model gitu ya, dia harus menerapkan nilai-nilai tersebut. Iya jangan omdo ya. Jangan omdo ya. Atau Nanti gak diikutin kalau. Iya. Buat value dia yang melanggar value-nya. Iya. Benar sekali Mas, karena memang ya itu ya pengusaha pebisnis ya, salah satunya ya mengelola tim ya. Ya banyak bisnisnya sukses, oke, jualannya laris, tapi gagal karena bangkrut ya, karena memang gagal dalam mengelola tim gitu ya. Jadi menurut saya penting juga ya kita harus mengelola tim itu juga jangan seenaknya, kita juga harus bisa punya tadi ya menerapkan people development dalam mengelola tim. Sebenarnya kalau kita ngambil garis besarnya gitu ya, itu banyak banget, bukan hanya values aja ya, nilai-nilai, strategic plan, roadmap dan sebagainya gitu ya, target kerja yang jelas, konsistensi, time management, sistem lah ya, sistem gitu. Tapi yang kita ngelihat dari bagaimana ngelola orang secara softnya gitu ya, itu dari nilai-nilai, dari program-program tersebut bisa dirangkai kan seperti itu. Betul Mas, betul. Menarik ya teman-teman. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita ngobrolin bisnis gitu ya, gimana sih cara ngebuat bisnis, gimana cara marketingnya, gimana buat ide bisnisnya. Nah sekarang nih teman-teman, kita ngobrolnya gimana cara ngelola orang-orang yang menjalankan bisnisnya, gitu kan. Menarik. Jadi komplit lah ya yang kita bahas. Oke Mas, menarik sekali. Tapi sebelumnya saya cerita dulu nih Mas di Umar Usman. Nah di Umar Usman itu jadi memang kampus yang memang fokus melahirkan calon-calon pengusaha muslim Mas. Jadi kita punya program 1 tahun jadi pengusaha. Ini anak-anak muda yang lulusan SMA atau juga ada yang bahkan masih kuliah, yang sedang kuliah, yang lulus kuliah bahkan ikut juga di kita. Jadi belajar dari basic. Kita di fundamental tadi gimana menemukan jati diri, menemukan potensi, mulai dari situ Mas. Kemudian nanti berlanjut gimana ya cara mulai bisnis, fundamental bisnisnya tadi, misinya, BMC-nya segala macamnya, sampai nanti di kelulusannya dia harus punya bisnis. Jadi 1 tahun lulus punya bisnis Mas. Jadi nggak hanya teori tapi praktek, karena kurikulumnya juga 70% praktek. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana gitu ya, yang pengen jadi pengusaha tapi bingung ya, kan belajar jadi pengusaha itu kan ya banyak ya sekarang ya, tapi kan yang menerapkan praktek 70% dan memang outputnya menjadi pebisnis itu kan jarang. Teman-teman boleh kepo ya tentang Umar Usman di Instagram Kampus Umar Usman atau di websitenya di kampusumarusman.com gitu. Ini cerita sedikit. Cocok berarti nih Mas ya? Cocok ya tadi yang ya cocok. Obrolannya kan ini cocok nyambung. Gitu. Selanjutnya nih, nah tadi kan kita ngobrolnya tentang gimana mencari, menemukan, gitu. Menggali gitu ya. Nah sekarang nih pertanyaan dari saya, kalau kita sudah menemukan, kita sudah mengembangkan potensi-potensi kita gitu ya, potensi yang segala macam tadi, gimana caranya menghalau atau ya menghalau ya, bahasanya menangkal pengaruh-pengaruh buruk yang membuat semuanya tadi itu malah menjadi downgrade. Oke. Tadi sebenarnya nilai-nilai itu juga fungsinya sebenarnya penangkal juga salah satunya ya, kalau kita ngomongin tadi values gitu. Tapi juga komitmen gitu ya. Nah ini kalau kita ngomongin kan ini pengennya jadi bisnis gitu. Pembisnis ini kalau saya ngelihat, karena saya bergaul dengan banyak juga para pengusaha gitu ya. Yang saya lihat ada satu kesamaan di antara para pengusaha. Hanya duitnya bukan? Itu jelas. Itu kesamaan lain ya. Kesamaannya mereka itu semuanya konsisten. Konsisten, komitmen gitu ya. Konsisten, komitmen ya. Kalau kita udah bicara konsisten dari time management itu konsisten gitu ya. Komit juga. Artinya kalau misalkan pengusaha yang komit, konsisten, dia akan melakukan itu secara gigih gitu ya, konsisten gitu kan. Ritmenya ya turun-turun sedikit nggak apa-apa, itu wajar ya. Pasti kan ada fase-fase demotivasi, nanti harus futur kalau bahasanya. Iya. Nah, makanya ini konsistensi. Okay. Tapi juga konsistensi ini harus diiringi sama komitmen. Komit
kalau misalkan dia menerapkan standar-standar buat bisnisnya, maka standar-standar itu harus ada di dalam dirinya. Ini komitmen. Misalkan, standarnya kita memberikan pelayanan dari jam sekian sampai jam sekian, maka jam sekian itu nggak boleh telat. Betul. Nah ini akan ngaruhnya kemana? Ke time management. Nah, terus penakalnya lagi ya tadi bicara lagi values tadi, values yang mendasar yang mengingatkan dia. Ya kalau kayak kita gitu kan, kita harus ingatkan siapa yang menciptakan kita gitu kan. Itu kan dasar iman gitu ya, iman gitu. Nah maka dalam membuat satu usaha pun juga harus ada dasarnya itu values tadi sebenarnya. Yang mewakilkan dari kayak tadi kalau kehidupan ngomongin iman, tapi kalau bisnis ini nilai-nilai apa yang pengen kita bangun. Menarik. Jadi memang sebenarnya dari diri sendiri juga ya. Karena saya sepakat sih, karena kata orang ya, lingkungan itu kan berpengaruh terhadap sikap, perilaku atau bahkan kompetensi kita. Tapi menurut saya ujung-ujungnya kembali ke diri kita. Jadi pengaruh luar itu ya stimulus ya, bisa stimulus, tapi yang memutuskan itu kita sendiri. Benar. Jadi makanya memperkuat diri kita sendiri ini gimana? Imannya tadi kan, iman dan valuesnya harus kuat di kita. Iya, jadi ujung-ujungnya istilah gitu teman-teman ya. Menarik ya. Oke, nah ini kan Mas Iben katanya udah berapa? Mungkin ribuan kali ya, udah interview ribuan orang. Nyampe nggak sih? Nyampe. Berarti udah ya sambil tutup mata bisa lah ya. Enggak juga. Tetap kan kita harus bikin standarisasinya kan. Jangan sampai kualifikasinya kita cari, gara-gara kita santai gitu kan, kita nganggap remeh kelolosannya. Oke, nah ini menarik nih. Kalau tadi kita ngomongin pengusaha, pebisnis, nah ini kan ada juga ya teman-teman yang memang memilih jalan sebagai berkarir kayak kita ya, berkarir di dunia kerja. Mas Iben ada kasih tips nggak sih di zaman sekarang anak-anak muda yang ingin berkarir di dunia profesional? Tipsnya apa sih Mas? Kan udah banyak ya ribuan, mungkin ada benang merah yang masih tarik. Ya, tadi kompetensi ya. Tapi juga jangan lupa kita bicara etika ya. Etika nomor satu ya, etika ini artinya preparation ketika pengen berkarirnya juga harus siap. Dalam artian di sini ketika pengen interview gitu ya. Pengen interview tuh saya pernah nemuin gitu ya, orang interview ya semaunya aja dari rangkaian, dari apa, itu kan bicara etika. Nah terus juga etika ini yang harus benar-benar kita jalanin gitu ya, kita ketahui. Sebenarnya ketika kita ketemu rumah orang kita harus tahu sebenarnya apa sih, sebenarnya harus gimana sih. Ketika kita pengen apply di satu perusahaan, artinya kita harus tahu nih perusahaannya modelnya kayak gimana sih, profilnya kayak gimana sih, dan kita harus bersikap seperti apa. Ketika kita pengen interview, etikanya seperti apa sih? Datang nggak boleh terlambat. Kita mempersiapkan diri, kita udah tahu perusahaannya, terus juga kita rapi gitu ya, terus juga kita bisa menghargai gitu ya. Nah, misalkan kita cancel interviewnya misalnya, bisa informasi ke bagian STM-nya, HR-nya gitu ya. Nah ini yang penting sebenarnya. Selain tadi kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki, tapi juga nggak sedikit kalau kita melihat yang kita katakanlah gagal ya, itu karena etika. Karena etika. Belum masuk aja etikanya kurang baik. Iya, apalagi udah masuk. Nah ini jadi poin penting juga, jadi benang merah ya. Kayak gitu. Sama poin penting yang lupa juga, ini banyak orang lupa. Dia apply, tapi biodatanya nggak lengkap. Lengkap dalam artian ini, nomor yang kita hubungi nggak ada. Nah itu harus diperhatikan juga, dari nomor handphone yang bisa kita hubungi, atau WhatsApp atau email gitu. Ada orang kirim CV tapi nggak ada email karena mungkin lupa gitu ya, nggak ada emailnya, nggak ada teleponnya, atau ada telepon gitu ya, terus nggak nyambung gitu ya, dan sebagainya. Itu nggak sedikit itu kita temuin kalau di HRD dan di rekrutmen nih. Menarik. Jadi itu ya teman-teman. Jadi insight-nya juga nggak hanya tentang ini ya, kayak dunia bisnis, tapi teman-teman yang mau berkarir juga ada insight-nya. Karena ya ini ya, pakai topi entrepreneur ini juga sebenarnya kadang-kadang beban juga. Dikira wah ini pengusaha nih, punya bisnis apa lo punya bisnis. Padahal kan sebenarnya entrepreneur itu kan
nggak hanya identik pengusaha kan Mas. Betul. Gimana Mas Iban bisa jelasin nggak kira-kira? Kalau kita ngomongin entrepreneur luas ya, di perusahaan juga ada konsep entrepreneur sebagai karyawan. Artinya di sini karyawan nih harus bisa kreatif dalam membangun bisnis gitu ya. Kan jiwa entrepreneur ini sebenarnya hasrat untuk gimana sih kita bisa meningkatkan sesuatu. Betul. Ya, dari mutu A ke mutu B atau memperluas jaringan, itu kan entrepreneur. Iya benar. Nah dalam perusahaan pun sama, entrepreneur itu begitu konsepnya gitu. Jadi nggak selalu entrepreneur itu bicaranya ya kita harus punya bisnis. Tapi kita kerja sama orang, apakah kita punya jiwa entrepreneur gitu ya? Contoh gini, saya kerja nih sebagai human capital di Safa misalkan dalam hal ini gitu ya. Jiwa entrepreneur yang saya miliki apa? Saya pengen ngembangin Safa ini supaya lebih besar. Bukan punya saya Safa Iya. tapi gimana ngembangin Safa ini supaya lebih besar gitu ya? Atau gimana ngembangin satu organisasi lebih besar? Nah di situ kan kita berpikir lagi gitu ya, bagaimana memperluas, bagaimana kita memberikan inovasi gitu kan. Kan secara nggak langsung kita juga berperan di situ sebagai apa ya? Ya perwakilan dari pengusaha kan sebenarnya gitu kan. Betul. Itu juga entrepreneurship kalau saya bilang. Betul. Jadi memang ya nggak sebatas itu ya. Ya. Jadi bisa juga diterapkan dalam organisasi atau perusahaan. Oke teman-teman, itu jadi banyak banget tadi kita ngobrol ya, ngalur ngidul kemana-mana. Tapi intinya ya teman-teman dapat lah ya tadi terkait people development. Teman-teman juga harus sadar diri ya, gimana caranya teman-teman menemukan dan mengembangkan potensi diri. Jangan sampai teman-teman terjebak di zona nyaman yang akhirnya nanti gitu-gitu aja, nggak berkembang, dan ujung-ujungnya nanti penyesalan ya nggak sih di hari tua. Jangan sampai nanti di hari tua nyesal ya masa mudanya hanya untuk main-main gitu. Karena ya, waktu itu nggak bisa dibeli. Kalau uang bisa dicari, kalau waktu nggak bisa. Investasi paling mahal tuh waktu. Makanya kita investasi dari sekarang, waktu kita maksimal gitu. Ya, benar sekali. Menarik ya teman-teman. Jadi ngobrol-ngobrol pada podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi mudah-mudahan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan yang lainnya. Jadi kalau sekarang dengan Mas Iben tentang people development, nanti kalau teman-teman pengen ngobrol dong tentang apa ya, tentang hidup sehat gitu ya, atau tentang gimana caranya menjadi pengusaha yang tidak hanya ngejar profit gitu ya, boleh banget. Nanti teman-teman tulis di komentar kira-kira podcast kedepannya mau seperti apa ya, apa mau undang siapa ya yang bisa kita undang ya. Mudah-mudahan bisa kita ajak ngobrol bareng di sini. Itu sih. Tapi sebelum kita tutup ini ada bukan promosi, informasi untuk teman-teman semua. Jadi Safwa Group ini, terutama Safwa Holidays, sekarang kolaborasi nih Mas dengan Umar Usman. Jadi kita ngadain program bareng, umroh bareng, tapi memang khusus untuk Umar Usman family. Jadi bagi teman-teman Umar Usman yang keluarganya atau dirinya sendiri juga ingin umroh, itu bisa bergabung di program ini Mas. Menarik loh Mas ternyata. 13 hari. Dapat 2 kali Jumat. Itu cuma 29 juta. Kalau di tempat lain kan udah di atas 30-an ya. Nah, kalau di Umar Usman sama Safwa itu di bawah 30. Jadi saya ini tertarik. Cuma lagi ngitung duit ini. Kira-kira cukup nggak? Itu teman-teman informasi tambahannya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk umroh nih sebelum kuotanya habis. Jadi rencana di Mei setelah Lebaran. Teman-teman bisa kepo-kepo mulai dari sekarang di Instagram Umar Usman atau di Instagramnya Safwa. Gitu teman-teman informasi tambahannya. Jadi itu saja teman-teman podcast Business Talk pada kali ini. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan insight menarik yang tadinya teman-teman bingung tentang mengelola tim, bingung mencari jati diri, menemukan potensi diri. Ketika mendengarkan podcast kali ini teman-teman bersadar, kemudian akhirnya mencoba berbenah dan memperbaiki. Itu Mas Iben, makasih banyak. Makasih Mas Dimas. Siap, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.